tepatnya tadi Kabupaten Bandung, berarti ini ingin mengantarkan Kang Deddy lebih dekat lagi ke Gedung Sate gitu ya. Niatnya, ikhtiarnya begitu, Iya, ya iya, kan? iya. Ya. Kenapa harus Kang Deddy Mulyadi? Iya. Kan begitu kan pertanyaan kan? Karena Selamat datang kembali di channel Satrio Busido, teman-teman sekalian. Kita mau informasikan sedikit terkait apa yang mau kita laksanakan mungkin di bulan Ramadan ini. Ya. Kak. Karena di bulan Ramadan ini kebetulan ada usulan atau ada ide dari teman-teman sekalian para pencinta Kang Deddy Mulyadi, fans berat Kang Deddy Mulyadi, untuk kita berkumpul bersama tepatnya di tanggal 23 Maret 23 Maret di Kota Bandung. Mungkin Abang bisa kasih sedikit kisi-kisinya atau clue-nya seperti apa untuk acara ini, Bang? Oke, terima kasih Bang. Memang kemarin itu dari diskusi yang cukup panjang ya, dari teman-teman, karena di tahun-tahun sebelumnya juga kita melakukan acara di bulan Ramadan, yaitu buka puasa bersama. Betul. Atau istilah sekarang bukber. Bukber. Nah, ini sebenarnya semacam kegiatan rutin saja dari tahun ke tahun, tetapi memang yang agak berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kan masih sebatas ya komunitas lewat komunitas. Tetapi bulan ini atau Ramadan tahun ini agak cukup berbeda karena dikelola oleh 3 komunitas. Wah. Yaitu FKDM, KDM. followers Kang Deddy Mulyadi, kemudian Pro KDM, Ya. dan yang ketiga itu Persatuan Mahasiswa Rantau Sunda. Nah, jadi ini teman-teman milenial juga, Gen Z juga, yang anak-anak rantau Sunda yang ada di Tangerang Selatan itu. Mahasiswa Sunda ya. Iya, mahasiswa Sunda. Merantau berkuliah di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi mereka ada semacam kerinduan ingin pulang ke kampung atau kembali ke Jawa Barat untuk membangun silaturahmi lebih luas lagi gitu. Cuman yang menarik di acara itu, tepat yang Abang bilang tadi, di tanggal 23 di daerah Bandung, namanya restoran Punyo. Ya. Acara ini diorganisir ya seperti yang saya sampaikan tadi, diorganisir oleh 3 komunitas. Ya. Dan kemungkinannya acara ini akan berlangsung ya cukup berbeda di hari-hari sebelumnya, karena di situ nanti akan ada diskusi publik juga. Gitu. Dan spesifik yang dibicarakan itu adalah temanya itu menyongsong pemimpin masa depan Jawa Barat. Nah, tentu saja yang dibicarakan itu nanti lewat pilkada. Siapa-siapa aja figurnya sudah pasti. Kalau yang mengorganisir acara ini 3 komunitas sudah pasti bicara tentang Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, itu dulu yang paling pertama. Ini ketua panitia ditanggung jawabi oleh teman-teman dari FKDM, kemudian sekretarisnya itu dari Perhimpunan Mahasiswa Rantau Sunda, kemudian bendaharanya dari Pro KDM. Nah, Pak Dede Solih atau sering kita sebut dengan Pak Desol sebagai ketua sebagai ketua. Jadi nanti siapa-siapa yang akan ikut di kegiatan itu bisa dikonfirmasi kepada Pak Desol. Nah, kemarin Pak Desol telepon saya, dia bilang ya sambutan atau respon dari banyak komunitas itu cukup baik ya. Bahkan dikhawatirkan kalau tidak terdata dengan baik, dikhawatirkan nanti overload. Karena memang ini sebenarnya acara yang bisa dikatakan masih baru ya, baru pertama kali itu menghimpun seluruh komunitas-komunitas gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan komunitas masing-masing bikin kegiatan. Jadi ini ada semacam perspektif yang sama sekarang di teman-teman itu, bahwa apa yang menjadi perjuangan kita ke depan adalah KDM Jabar 1 gitu. Jadi setiap momentum itu digunakan untuk silaturahmi dan meyakinkan terus bahwa pilihan ini nggak salah gitu. Ya, menarik memang. Dari tahun lalu mungkin seperti yang kita laksanakan bersama juga, saya ingat itu dilakukan juga di Kota Bandung. Kota Bandung. Hari ini atau dalam momen Ramadan ini pun kita lakukan di Kota Bandung lagi gitu. Enggak. Kalau yang Ramadan ini bukan di Bandungnya. Di Bandungnya ya. Jadi restorannya kemarin aku sampai dengan Pak Desol survei ke sana, itu di Kabupaten Bandung. Arah Nagrek gitu. Jadi Rancaikek ke sono gitu. Ya di jalan raya itulah, jalan raya Pantura tuh. Pokoknya di jalan raya itulah. Kan nanti
mungkin nanti Pak Desol kalau sudah dihubungi dia akan kasih apa namanya Sherlocknya. Kemudian undangan-undangan juga sudah disebar. Jadi kita nggak pandang komunitas itu kecil, besar, atau hanya tingkat kabupaten atau hanya tingkat kota, nggak, semua diundang di situ. Nah mudah-mudahan nanti kegiatan itu sesuai dengan yang kita harapkan, karena memang kegiatan ini selain kita menjalin silaturahmi, kita juga ingin menyatukan persepsi juga bahwa diskusi tentang Jabar 1, diskusi tentang masa depan Jawa Barat, diskusi tentang kepemimpinan Jawa Barat, diskusi tentang pilkada, memang itu bukan diskusi yang tabu ya. Betul. Artinya setiap orang pasti punya apa namanya preferensi politik, baik itu di pilkada gitu. Nah tinggal apa langkah-langkah strategis nanti yang akan dihasilkan dari diskusi itu, ya saya kira nanti akan menarik untuk diikuti lah gitu. Berarti buka puasa tanggal 23 nanti itu bukan hanya sekedar buka puasa saja gitu ya. Oh enggak, tapi enggak. ada juga dibarengi dengan diskusi publik gitu kan. Meminta atau melihat pandangan dari teman-teman gitu kan, ataupun pandangan dari orang-orang yang kita undang lah nanti ya, terkait bagaimana soal harapan terhadap Kang Deddy Mulyadi, kemudian bagaimana soal langkah politik ataupun taktik dari teman-teman khususnya di grassroots untuk memperbesar kembali dukungan, memperluas kembali dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi kan seperti itu. Dan juga ini dilakukan di wilayah Bandung, tepatnya tadi Kabupaten Bandung, berarti ini ingin mengantarkan Kang Deddy lebih dekat lagi ke Gedung Sate. Niatnya, ikhtiarnya begitu ya. Semoga yang kuasa memberikan kemudahan-kemudahan ya, dan meridhoi semua langkah teman-teman, karena biar bagaimanapun kan kita kan hanya berupaya. Betul. Dan semua cita-cita itu, semua keinginan itu ya memang sudah digariskan, tetapi kalau kita tidak memperjuangkannya dan tidak melakukannya secara maksimal, tidak melakukannya sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, seyakin-yakinnya, bisa saja keyakinan itu ya luntur gitu. Karena menurut saya begini, bagaimana kita bisa tetap keyakinan itu tumbuh adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kan itu kan. Nah kita tahu bahwa pendukung atau fans atau followers Kang Deddy Mulyadi ini sudah cukup tersebar, dan di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada gitu. Itu terlihat jelas dari beberapa komentar-komentar yang ada di video yang sering kita upload ya di channel ini maupun di TikTok yang kita upload video-video singkatnya. Cuman memang dari beberapa komunitas itu ya tentu saja kan perkenalan lewat sosial media itu, lewat kolom-kolom komentar itu kan perlu didaratkan gitu, perlu dibumikan. Agar apa? Agar kita memang sama-sama memahami apa sebenarnya yang kita tuju ketika kita bicara Kang Deddy Mulyadi harus menjadi gubernur Jawa Barat atau Jabar 1 gitu ya. Nah, diskusi itu agak menarik menurut saya karena begini Bang. Mungkin kita semua itu berangkat dari yang pertama itu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dalam sering bahasa teman-teman tuh ya itu orang baik, orang tulus, ya membantu sesama, berpihak kepada rakyat kecil, dan siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat gitu ya. Bukan hanya persoalan ekonomi, persoalan sosial yang lain, persoalan sampah, persoalan tata ruang, persoalan lingkungan, persoalan bencana, persoalan macam-macam gitu. Nah kalau kita kan diskusinya di awal-awal itu dengan teman-teman khususnya FKDM, ProKDM sama mahasiswa rantau Sunda, kita diskusinya itu loh ini bisa dilakukan lebih luas gitu, ini bisa dimaksimalkan, ini bisa banyak orang menerima manfaat atas kinerja atau karakter Kang Deddy Mulyadi ini gitu. Ketika apa? Ketika dia memimpin wilayah Jawa Barat, maka semua kebaikan itu dikelola lewat kebijakan gitu. Itu. Nah, apakah flashback itu sama di komunitas yang lain kan? Sebenarnya kan ya secara general sih begitu, tetapi kan pasti akan ada perbedaan pandangan juga gitu. Karena ada beberapa teman juga yang bilang ya kalau baik-baik saja, tidak perlu harus ya saya menggemari Kang Deddy Mulyadi karena dia baik, karena dia tulus, karena ini ya, tapi ya nggak harus menjadi gubernur juga. Ada juga yang ngomong seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mendiskusikan gagasan itu agar semua orang punya pemahaman bahwa kebaikan satu orang itu tetap baik. Tetapi kebaikan satu orang yang memimpin satu wilayah itu menjadi baik dan efektif dan mendapat manfaat lebih luas. Nah, itu yang mau kita dorong dalam diskusi itu gitu. Iya, betul. Dan juga mungkin dengan
tempatnya di Bandung gitu kan, ini akan lebih dilirik lagi sama Gerindra seperti itu ya. Partai Gerindranya kan ngelihat, oh kan pasti ya namanya berita pasti akan nyampe, apalagi dekat-dekat dengan wilayah seperti itu kan. Ya harapannya sih kita nggak jauh-jauh gitu, artinya kalau memang dilihat yang kemudian punya potensi ya dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk memimpin Jawa Barat, kurang lebih seperti itu ya Bung ya. Ya, kalau itu kita yakin lah ya, yakinlah dalam arti karena kan kita juga melihat di Jawa Barat kalau kita bicara sosok ya, bicara partai ya, yang secara kasat mata memang ya yang ada sosok yang kita lihat sekarang itu yang tampak di permukaan dan tampak di masyarakat itu yang paling pertama kan ada RK Partai Golkar karena dia memang sudah menjadi gubernur dan menjadi petahana, kalaupun misalkan maju lagi di Jawa Barat, dan ada Kang Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra. Itu yang masih nampak ya, atau yang masih terlihat dalam diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman gitu. Artinya ya kita yakin aja gitu bahwa partai akan mendukung dan merekomendasikan ketika memang teman-teman itu di Jawa Barat itu berangkat dari kesadarannya masing-masing gitu. Karena begini, kadangkala memang ya seperti pilkada-pilkada ini kan orang mempersepsikan itu bagaimana mendukung seseorang dengan harapan punya kerjaan-kerjaan, proyek-proyek kampanye, proyek-proyek ini segala macam, proyek kaos kan itu yang terjadi kan. Nah itu memang nggak bisa kita kita negasikan, itu pasti ada. Tetapi bagaimana kesadaran yang muncul yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kesadaran kenapa harus Kang Deddy Mulyadi? Kan begitu kan pertanyaan kan? Karena A, B, C, D itu. Hal yang paling sederhana yang menjadi kesadaran kolektif menurut saya hari ini adalah karena orang menganggap Kang Deddy itu kinerjanya bagus gitu ya. Itu satu, yang kedua dia baik gitu. Dan itu sesederhana itu. Tetapi kinerja bagus itu dan karakter baik itu bagaimana ini dijadikan menjadi semacam semacam harapan ketika dia melaksanakan semua nilai-nilai baik itu, ketika melaksanakan semua kinerja itu dilakukan lewat kebijakan. Itu yang saya katakan tadi adalah pemimpin Jawa Barat gitu. Jadi enggak lagi hanya di Dapil 7 gitu berlangsung gitu. Tidak lagi prioritasnya itu hanya Purwakarta, Karawang dan Bekasi gitu kan. Maka itu akan ada di 26 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Itu semua kebijakan itu bisa mendarat gitu. Oke teman-teman sekalian, ini menarik ya, untuk pertemuan tanggal 23 nanti itu menjadi momen untuk kita ketemu bersama, kopi darat, kemudian juga bincang-bincang, diskusi soal gagasan Kang Deddy Mulyadi dan juga harapan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa bisa teman-teman hubungi ketua panitia kalau memang teman-teman tertarik untuk hadir di acara nanti buka puasa bersama, bukber, diskusi publik dan juga buka puasa bersama tanggal 23 Maret tahun 2024 dengan tema menyongsong pemimpin masa depan Jawa Barat. Oke teman-teman, langsung saja hubungi Pak Desol, hubungi teman-teman panitia yang lain. Kita sama-sama ketemu di tanggal 23 Maret nanti. Nanti akan kita bikin di video ini nomor kontak ketua panitia yaitu Pak Desol. Nanti teman-teman yang tertarik terutama di sekitar Bandung kan nggak terlalu jauh, Bandung, Garut ya kan, Cimahi, Majalengka, kemudian Sumedang kan itu ya nggak terlalu jauh. Dan bahkan konfirmasi terakhir dari teman-teman dari Pelabuhan Ratu juga konfirmasi datang, kemudian dari Sukabumi, Cianjur juga atau mungkin buat datang. teman-teman yang nggak bisa hadir juga nanti ada live streaming di pas acara gitu ya. Nah itu bisa kita difasilitasi lah. Bisa coba fasilitasi oleh teman-teman panitia. Kalau misalkan ya live streaming seperti itu tidak ada bedanya dengan video-video yang kita bahas sekarang. Justru yang mau kita lihat itu adalah seberapa militan sebenarnya para pendukung fans Kang Deddy Mulyadi itu luar hadir. Bang, ya? Enggak masalah. Yang penting Pak Desol tanggung jawab kan. Iya. Ini kan kita serahkan kepada Pak Desol aja gitu. Yang penting informasi ini kita sampaikan, mungkin akan ada semacam ya registrasi lah untuk konfirmasi kehadiran. Agar kepanitiaan ini tidak keteter tiba-tiba yang diprediksi 500 orang rupanya jadi 1000 orang gitu kan. Jadi dikonfirmasi, makanya penting kita sampaikan di YouTube ini dan di video ini ada nomor kontak Pak Desol untuk konfirmasi kehadiran gitu kira-kira. Siap. Baik teman-teman, untuk buka puasa kita bersama nanti dan juga diskusi publik
kita sudah informasikan sedari saat ini. Teman-teman yang punya waktu bisa hadir, nanti bisa langsung kontak Pak Desol untuk informasi lebih lengkapnya. Terima kasih untuk saat ini, untuk waktunya buat teman-teman. Cheers.